Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lutfi Syafirullah selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi dan juga kawan-kawanku semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Tito Ardi Pratama dari kelas TI 1B dengan NIM 21020233 yang berstudi di Politeknik Negeri Cilacap, tepatnya di jurusan Teknik Informatika. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Hilciper algoritma ya kawan-kawan. Jadi secara singkat Hilciper algoritma. Jadi Hilciper algoritma ini ditemukan oleh kawan-kawan Lester S. Hill. Dan juga Hilciper itu diambil dari nama belakang Lester S. Hill, jadi Hilciper. Nah, ini adalah contoh penggunaan Hilciper algoritma dalam Perang Dunia II ya kawan-kawan. Semisal kita ingin menulis pesan attack is the night, terus kita memiliki kunci ini. Nah, nanti attack is the night ini akan dikombinasikan dengan kunci sehingga nanti akan munculkan huruf-huruf yang mungkin bisa dibilang acak-adul atau berbolak-balik ya kawan-kawan, sehingga tidak bisa dimengerti oleh musuh. Nah, nanti kita akan belajar ini kawan-kawan. Nah, juga Lester S. Hill ini itu menciptakan Hilciper algoritma itu dikarenakan agar kode-kode ini tidak bisa dilacak dengan sistem pengacakan frekuensi kawan-kawan. Karena pada zaman Perang Dunia II itu banyak sekali ya kawan-kawan, benar-benar algoritma-algoritma baru dan sandi-sandi baru itu banyak banget sekali keluar, sehingga harus bisa bersaing untuk mempertahankan data-data kita, data-data penting negara, dan juga agar terhindar dari spionase kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang enkripsi dan dekripsi kawan-kawan. Nah, sebelum kita membahas enkripsi dan dekripsi Hilciper algoritma, kita harus mengetahui tabelnya dulu kawan-kawan. Nah, ini adalah tabel Hilciper. Tabel Hilciper sebenarnya hampir sama dengan tabel pada umumnya, yaitu A dideklarasikan bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 2, Z sama dengan 3, sampai seterusnya kan kawan, sampai Z sama dengan 0. Nah, sepertinya tabel seperti biasa kawan-kawan. Nah, setelahnya kita akan membahas tentang enkripsi dan dekripsi. Nah, di sini juga saya memiliki studi kasus tentang enkripsi, dan di sini ada cara mendekripsikannya. Nah, enkripsi, jika terdapat plain text aku kau dia, dan plain text tersebut akan dienkripsi dengan teknik Hilciper dengan kunci B yang merupakan matriks 2 kali 2, di mana B itu 211 kawan-kawan. Maka nanti kita akan bahas ini, dan selanjutnya kita akan bahas dekripsi. Dekripsi itu hampir sama dengan mencari enkripsi kawan-kawan, hanya saja kita harus inverskan matriksnya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan rumus inverse matrix ya kawan-kawan. Sebenarnya mudah saja, hanya tinggal dibalik yang baris 1 baris 2, baris 1 paling kiri dibalik menjadi baris 2 paling kanan. Nah, sebaliknya juga. Jadi nanti kalau sudah di inverse ini akan menjadi min 1 1 1 min 2 kayak gitu ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan studi kasus tadi. Menggunakan studi kasus ini, jika terdapat plain text aku kau dan dia, menggunakan dekode FR Hilciper ya kawan-kawan. Di sini kita akan menggunakan decoder. Nah, di sini kita akan menginputkan plain text aku kau dan dia dengan key matrix 2112 dengan order 2 kali 2 dan alfabet A sama dengan 1. Nanti akan menjadi seperti apa kawan-kawan tulisannya? Kita tunggu. Nah, akan menjadi ini seperti kawan-kawan, MLA, FBV, dan QMA. Nah, sebenarnya dalam pekerjaan ini tuh di dalamnya rumit ya kawan-kawan. Tidak semerta-merta hanya langsung muncul MLA, FBVK. Bisa kita bayangkan seperti ini. Kita menggunakan matriks berurut 2 kali 2, sehingga kita harus bagi kata-kata ini menjadi dua ya kawan-kawan, mesti A dan K, U dan K, A dan U, D dan I, dan A. Agar nanti kita memiliki pasangan, jadi kita dengan pasangan dengan jenisnya yaitu A, sehingga menjadi AK,
UK, AU, DI, AA. Nah, setelah seperti itu, misalnya setelahnya kita akan bandingkan pertama baris AK, A dan K. A sama dengan, kita lihat di tabel tadi, tabel A sama dengan 1 dan K sama dengan 11, berarti 1 11 matriks 1 11 dikalikan dengan matriks kunci, kawan-kawan. Matriks kuncinya ini 211, nanti akan menghasilkan kalau tidak salah itu akan menghasilkan ML ya, kawan-kawan. ML berarti kita lihat di tabel, ML akan menghasilkan maaf kawan-kawan, M 13 dan 12, kawan-kawan. Nah, seperti itu seterusnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang dekripsi. Dekripsi itu untuk apa sih, kawan-kawan? Nah, dekripsi itu jadi semisal kita dikirimi kode rahasia seperti ini, MLA, FFV, GMA. Kan kita tidak tahu ya, kawan, ini menggunakan metode algoritma apa dan apa. Jadi kita perlu deskripsinya, kawan-kawan, dekripnya. Nah, cara mendekripkan itu hampir sama, hanya di inverse, kawan-kawan, hanya di inverse matriksnya. Jadi di sini sebenarnya 211 itu karena matriks biasa, ini inverse-nya di dalam program ini ya, kawan-kawan. Sebenarnya ini harusnya min 1 min 2 ya, kawan-kawan. Tapi karena sudah diinverskan di dalam program ini, jadi kita tulis normal saja 2111. Nah, di sini kita akan coba kopikan ke sini, MLA, FFV, GMA. Apakah nanti hasilnya aku, kau, dan dia? Ayo kita decrypt. Nah, kita decrypt. Nah, MLA, FFV, GMA dengan key kunci 211 akan menjadi aku, kau, dia, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya kita harus memahami materi-materi dasar matriks, yaitu apa itu inverse matrix, perkalian matriks, matriks berordo 2x2, matriks berordo 3x3. Seperti itu ya, kawan-kawan, kita harus paham itu dulu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.